Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasyana Ferry Sandi, praktikan dari kelompok 1, ingin melakukan video mengenai keterampilan dasar mengajar, yakni membuka pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya sebagai bentuk cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, pada pertemuan kali ini tentunya akan menjadi pertemuan yang menyenangkan buat kita semua. Karena pada kali ini kita akan membahas materi baru. Untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berbicara tentang motivasi nih. Untuk anak-anak semua, apa ada motivasi hari ini? Oke, motivasi kalian bagus-bagus sekali. Ada yang ingin ranking 1, ada yang ingin membanggakan orang tua. Motivasi kalian sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari motivasi tadi, semoga hari ini menjadi hari tujuan kita agar kita mewujudkan impian-impian dari motivasi-motivasi yang terbaik punya kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya, kita akan langsung masuk kepada materi. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai norma. Apa sih yang kalian tahu mengenai norma? Oke, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mengerti dan dapat menjelaskan pengertian norma, jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat, serta memberikan contoh satu perilaku norma atau patuh terhadap norma dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, setelah kita juga mengetahui tujuan pembelajaran kita tadi, apa ada yang masih ingat sih mengenai pertemuan kita sebelumnya, mengenai aturan yang ada di kehidupan sehari-hari? Apa ada yang masih ingat? Oke, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat teman-teman yang terlambat ke sekolah, maupun teman yang salah memakai baju ke sekolah? Nah, menurut kalian, apakah contoh tersebut adalah sikap yang sudah patuh terhadap norma yang ada di sekolah? Nah, betul sekali, tentunya hal tersebut tidak mencerminkan norma yang ada di dalam sekolah. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Tentunya norma yang ada di lingkungan sekitar, yang ada di rumah, yang ada di sekolah, seperti itu ya. Yang ingin saya tanyakan tadi, apa sih yang dimaksud dengan norma atau aturan? Apa keduanya berbeda ya? Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai norma dan juga aturan. Norma adalah pedoman perilaku yang ada di dalam masyarakat tersebut. Norma ini berasal dari hati nurani, dari agama, dan juga dari hukum. Nah, di dalam norma ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sedangkan aturan ini adalah bentuk spesifik dari norma yang memiliki sanksi tegas. Sedangkan norma memiliki jangkauan yang lebih luas. Sering disebut dengan sopan santun. Seperti itu ya. Oke, jadi menurut kalian, apa yang akan terjadi jika di dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak ada norma, tidak ada aturan yang mengikat? Apa sih yang akan terjadi? Tentu saja akan terjadi konflik dan juga terjadi pelanggaran. Nah, norma ini sangat penting ya agar kita tahu untuk menjaga keteraturan dan ketertiban yang berada di dalam masyarakat. Oke, jadi dari sini kita akan mempelajari lebih jauh mengenai peraturan terhadap bentuk-bentuk norma yang berlaku di dalam masyarakat di kehidupan sehari-hari. Oke, setelah Ibu jelaskan tadi mengenai norma dan aturan, silakan kalian membentuk kelompok. Lalu, kalian bisa berdiskusi mengenai satu saja contoh perilaku norma yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, beberapa perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya.
Di akhir pembelajaran nanti kita akan membahas mengenai kesimpulan pelajaran yang kita dapat hari ini ya. Baik, sekian video perwakilan dari kelompok 1 dengan saya, Fasyana Ferisandi, sebagai praktikan dari perwakilan kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.